Tidak bisa baca Quran, kita bisa berzikir. Tidak bisa berzikir, kita bisa berdoa. Tidak bisa berdoa, minimal jangan melakukan maksiat, mengganggu orang lain, menghibah, mendusta, namimah. Minimal. Tidak ada uzur kita di hadapan Allah untuk tidak beramal ibadah di dalam bulan Ramadan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أحبتي حفظكم الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ayyaman ma'dudat. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Khatib mewasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah tujuan dari berpuasa pada bulan Ramadan, karena takwa adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan atas mereka berpuasa, agar kalian bertakwa pada hari-hari yang telah dijumlahkan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, akhirnya penghujung Ramadan kita dapati. Akhirnya kita berada sekitar 4 atau 3 hari lagi Ramadan. Akhirnya bulan yang penuh dengan berkah, rahmat, ampunan, dan kemerdekaan dari api neraka akan menghilang dari kita, akan berlalu dari diri kita. Dan pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan membawakan tema khutbah, malas beribadah adalah tanda hati yang rusak. Terutama malas tersebut terjadi
di zaman yang Allah Subhanahu wa taala sediakan pahala yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala janjikan pahala yang begitu agung. Sempat-sempatnya sebagian orang bermalas-malasan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Padahal dia adalah musim kebaikan, musim pahala, musim bonus dari ampunan, rahmat, berkah, dan pembebasan dari api nerakanya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka khutbah kali ini sangat pendek, yaitu malas beribadah di musim kebaikan adalah tanda hati yang rusak, tanda hati yang keras, tanda hati yang sudah ditutupi dengan noktah-noktah hitam dosa. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan hal ini dalam surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya? Kalau bukan sekarang, saya tidak tahu kapan seseorang ingin membuka mushaf. Kalau bukan sekarang, untuk memperbanyak ibadah, salat, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah. Saya tidak tahu lagi kapan waktunya. Belumkah datang waktunya untuk orang-orang yang beriman agar khusyuk hati mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu'. Hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyuk, yaitu keinginan untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang diberikan Alkitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian lama waktu berlalu pada diri mereka, tetapi mereka tidak khusyuk-khusyuk juga. Maka yang terjadi pada diri mereka adalah keras hati mereka, membatu hati mereka. Di zaman-zaman mulia masih sempat-sempatnya bermaksiat. Di zaman-zaman mulia masih sempat-sempatnya mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Akhirnya wa katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan dari mereka orang-orang fasik, bangga dengan maksiat. Saat seseorang bersimpuh di hadapan Allah, saat seseorang nahan ngantuk, saat seseorang capek, letih, surga itu capek para ikhwah. Kadang kita melihat mushaf, matanya sudah tidak tahu mau kemana, mulutnya sudah tidak bisa bergerak, akan tetapi kita berusaha. Karena ini zaman fadilah, ini zaman mulia. Kalau seandainya tidak memperbanyak ibadah di zaman mulia, di zaman yang diharapkan Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan, kapan lagi? Maka saya katakan, malas beribadah di zaman mulia tanda rusak hati, tanda lemah hati. Masih sempat-sempatnya bermaksiat di zaman mulia, di malam-malam yang diharapkan Lailatul Qadar, masih sempat-sempatnya melihat yang diharamkan, mendengar yang diharamkan, berkata yang diharamkan, berbuat yang diharamkan, malas-malasan. Demi Allah, itu tidak lain kecuali hanya tanda rusak hati, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi. Al-Hasan Al-Basri
Imam Tabi'in fi asrih mengatakan, min alamati i'radillahi 'anil 'abd an yuj'ala syughluhu fi ma la ya'ni. Silahkan cek masing-masing. Termasuk tanda Allah sudah berpaling darimu, wahai hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kesibukannya pada sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Perhatikan hari-hari ini. Perhatikan, ini hari yang ke-25, 26, 27, 28, 29. Tinggal beberapa hari saja. Perhatikan diri kita. Cek masing-masing. Allah telah berpaling dari kita atau tidak? Siangnya apalagi malamnya. Apa yang kita perbuat? Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita lakukan? Perhatikan lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar mengingatkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan sekali lagi, malas beribadah di zaman mulia, di zaman banyak pahala, termasuk tanda rusaknya hati. Ini persis seperti yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Raghima anfu rajul dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah, artinya benar-benar merugi. Masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan rahmat, bulan pembebasan dari api neraka, tetapi tidak diampuni. Ini kan rugi. Maka perhatikan baik-baik. Malas beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan termasuk tanda lemah iman, termasuk tanda rusak hati, termasuk tanda hati seseorang sudah berkarat dengan nokta hitam dosa. Beberapa hari ini tersebar di media sosial batu aswad, hajar aswad yang warnanya hitam dengan jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hajarul aswad minal jannah. Hajar aswad berasal dari surga. Dan dia asyaddu bayadan minal laban. Dia lebih putih. Asalnya dari surga. Lebih putih warnanya dibandingkan susu. Iswaddathu khataya bani Adam. Dia menjadi hitam gara-gara dielus oleh manusia yang banyak dosa. Kalau batu yang keras seperti itu asalnya putih menjadi hitam, bagaimana dengan hati manusia? Maka sekali lagi saya jelas ulang-ulang agar benar-benar menghujam di dalam hati. Malas beribadah di malam-malam ini, masih tidur-tiduran, nonton TV, menonton berita, nonton sinetron, film Korea, benar-benar tanda hati sedang rusak. Hati sedang tertutup, keras. Kalau seandainya tidak beribadah pada malam-malam ini, mau kapan? Hanya tinggal beberapa malam. Sudah, jangan dipikirkan yang telah lalu. Saya belum beramal ibadah, saya belum menghatamkan Quran, saya belum ini, saya belum ini. Itu sudah lewat dan tidak akan bisa kembali walau Anda bayar dengan segunung emas Uhud. Tetapi yang ada di hadapan kita sekarang, siapa tahu malam-malam tersisa adalah bekal terindah kita berhadapan dengan Allah Jalla fi'ula. Semangat beribadah. Malas beribadah di zaman utama, di zaman mulia, tanda keras hati karena dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adznaba al-'abdu nukkitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Jika seorang hamba melakukan dosa, maka ditorehkan nokta hitam di hatinya. Fa idza naz'a wastaghfara saqala qalbuhu. Jika dia melepaskan dosa tersebut dan beristighfar, hatinya menjadi bening.
Fa in zada zidat alaih. Tetapi jika dia menambah dosa tersebut, maka ditorehkan nokta hitam, nokta hitam, nokta hitam sampai menutupi hatinya. Fadzalika ran. Itu adalah ran, penutup hati. Malah sebagian mencibir orang yang beribadah, mencari Lailatul Qadar. Ngapain begadang, capek-capek, mencibir. Ini tanda rusak hati. Ahibati hafizakumullah, terakhir saya ingin sampaikan, setiap manusia mempunyai kemampuan masing-masing. Tidak pernah bisa disamakan Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah bisa disamakan Nabi Musa dengan Nabi Isa. Kita semua mempunyai kesempatan untuk beramal ibadah. Tidak ada uzur bagi kita di hadapan Allah tidak beramal ibadah di dalam bulan Ramadan. Kita bisa berpuasa, kita bisa tarawih. Kalau tidak bisa, maka kita bisa bersedekah. Yang punya harta bisa bersedekah. Yang tidak punya harta tapi ingin bersedekah, dia bisa bersedekah dengan ilmunya. Para ustadz, para pendakwah bersedekah dengan ilmunya. Di malam-malam yang begitu luar biasa pentingnya, tidak bisa bersedekah, kita bisa sholat. Tidak bisa sholat, kita bisa baca Quran. Tidak bisa baca Quran, kita bisa berzikir. Tidak bisa berzikir, kita bisa berdoa. Tidak bisa berdoa, minimal jangan melakukan maksiat, mengganggu orang lain, menghibah, mendusta, namimah. Minimal, tidak ada uzur kita di hadapan Allah untuk tidak beramal ibadah di dalam bulan Ramadan. Hanya beberapa malam para ikhwah. Ayo begadang. Begadang di malam-malam ini sunnah Rasul untuk beribadah. Meskipun Anda PNS, Anda ASN, Anda kerja di pagi hari, tidak mengapa. Begadanglah untuk beramal ibadah. Apalagi yang waktunya luang. Maka setiap orang mempunyai kesempatan untuk menggapai Lailatul Qadar. Sampai wanita haid tidak terlepas dan tidak terhalang dari dia untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha hatta al-mamat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah sampai mati. Bertakwalah sampai berpisahnya ruh dari jasad kita. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. La rahata lil jism illa ba'da dukhulil jannah. Tidak ada istirahat untuk badan ini kecuali setelah satu kaki kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istirahat. Tidak ada istirahat bagi diri ini kecuali setelah masuk satu kaki kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuatkan tubuh, kuatkan tekad, kuatkan doa untuk tetap bersemangat
di akhir-akhir Ramadan, di saat sebagian besar orang tertipu, di saat sebagian orang tidak tahu agungnya Lailatul Qadar, letih, masuk surga harus berusaha, ingin dapat surga harus bersakit-sakit dahulu, sholat malam, membaca Quran. Kadang sholat malamnya ngantuk, kadang sujudnya lama, kadang rukunya lama. Apalagi yang sudah berumur. Tapi ingat, itu hanya sementara. Dan tidak bisa dibandingkan dengan nikmat surga yang tiada tara, kekal abadi, sempurna nikmatnya. Hanya sebentar. Hanya beberapa puluh tahun saja. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan tahun ini adalah tahun terakhir kita menemui Ramadan, jadikan tahun ini adalah Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan amal saleh. Karena umur tidak berbau, kematian tidak berbau. Saya kemarin dapat kabar, keluarga meninggal hanya karena sakit telinga. Hei, yang merasa masih sehat, Allah Maha Kuasa untuk mencabut nyawamu sekarang. Apa yang sudah kamu siapkan bekal berhadapan dengan Allah Jalla fi'ula. Jadikan sisa-sisa Ramadan ini menjadi bekal terindah kita berhadapan dengan Allah Jalla fi'ula. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma waffiqna li lailatul qadar. Allahumma waffiqna li lailatul qadar. Ya Allah, kami lemah, kami hamba-Mu yang penuh dengan hawa nafsu, tapi kami ingin saat beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Berikan kami petunjuk, walau sekali beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar. Berikan kami petunjuk kemudahan dengan segala macam dosa kami untuk beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Allahumma waffiqna li lailatul qadar. Allahumma waffiqna li lailatul qadar. Allahumma taqabbal minna innaka antis samiul alim. Ya Allah, terima dari kami seluruh amal ibadah kami dengan segala macam kekurangannya. Terima dari kami. La taruddana khaibin. Jangan tolak kami. In raddattana faman yaqbaluna. Siapa, jika engkau menolak kami, siapa yang akan mau menerimanya? Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami seluruh amal ibadah kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha mengetahui. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimssalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.